بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tafsir Qur'anil Azim karya Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Kita masih pada ayat ke-188, yaitu firman Allah, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil, dan kalian perkuat itu dengan hakim, pemerintah, untuk kalian makan sebagian dari harta milik orang lain dengan dosa, padahal kalian ketahui perbuatan itu haram. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Abbas, ayat ini membicarakan tentang seseorang yang punya beban harta, punya tanggungan harta milik orang lain, baik itu hutang, dia berhutang kepada orang, ataupun orang menitipkan hartanya kepadanya. Keduanya tanggungan yang dia pikul. Namun yang memiliki harta tidak punya bukti, hitam di atas putih, tidak ada saksi. Namun harta orang tersebut jelas-jelas diambil atau berada pada orang tersebut. Lalu karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, orang itu mengingkari, oh saya nggak pernah berhutang kepada fulan, atau si fulan nggak pernah menitipkan hartanya kepada saya. Dan dia perkuat itu di depan pengadilan hakim. Dia menguatkan pengingkaran itu dengan ketetapan pengadilan, ketetapan pemerintah. Diketoklah palu keputusan bahwa fulan tidak punya tanggungan hutang atau harta, karena tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Padahal dia tahu, kata Ibnu Abbas, harta itu ada padanya. Dia punya beban harta milik orang lain. Yang demikian adalah orang yang berdosa dan memakan harta yang haram. Itulah, kata Ibnu Abbas, makna dari ayat ini. La taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li taqulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Diriwayatkan oleh banyak ulama salaf seperti Mujahid, Ibnu Jabr,
Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Suddi, Muqatil bin Hayyan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Mereka menyatakan, la tukhasim wa anta ta'lamu annaka zalim. Jangan kamu berdebat, membela diri, padahal kamu tahu diri kamu itu zalim. Padahal kamu tahu diri kamu bersalah atau menanggung tanggungan. Seperti yang disebutkan Ibnu Abbas di atas. Jangan berdebat, bahkan menguatkan diri dengan keputusan hakim, pemerintah atau pengadilan yang berwenang, bahwa dirinya tidak menanggung hutang atau hanya karena tidak ada saksi atau bukti, padahal dia sendiri tahu memang dia berhutang kepada fulan, ada harta fulan padanya yang dia ambil atau dititipkan padanya, diingkari semua itu. Jangan, kata mereka, dan ini nasihat secara umum dalam segala perkara. Demikian dinasihatkan oleh para imam dan para ulama salaf tadi. Jangan kamu membela diri, berdebat dalam keadaan kamu tahu kamu memang zalim, kamu salah. Baik itu urusan harta atau hak atau apa saja. Dalam keadaan seorang itu tahu dia dalam posisi salah, zalim, enggak usah kamu berdebat dan membela diri. Umum, tidak hanya masalah hutang piutang atau pinjam meminjam dan yang lainnya. Orang titip harta kepadanya, sewa menyewa dan lain sebagainya. Sewa misalnya toko atau rumah atau apalah, perjanjian disepakati selesai pada akhir bulan 12 tahun sekian, tahun 2007 misalnya. Di akhir tahun, akhir bulan 12, ya dia harus keluar dari toko yang dia kontrak atau rumah yang dia sewa. Namun karena si pemilik toko, si pemilik rumah, subhanallah, karena satu dan lain hal, suratnya hilang. Misalnya saksi nggak ada, meninggal misalnya saksinya, nggak usah kamu berdebat kemudian menyatakan, oh nggak bisa, masih panjang ini waktu sewa saya. Loh, ini akhir batas kamu sewa, mana buktinya? Apalagi kemudian sampai naik ke meja hijau, dia bisa bersilat lidah di sana, nggak ada bukti Pak Hakim, saya sewa sampai tahun 2010 misalnya. Jangan yang semisal itu, kata para ulama. Dan ini disayangkan, tidak akan dimengerti dan tidak akan dilakukan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerti nilai kejujuran, tingginya nilai menjunjung hak orang lain, itu termasuk iman, menunaikan hak yang itu milik orang lain, ketika itu dipikul dan ditanggung olehnya dalam tanggungannya, walaupun dirinya sendiri dalam keadaan yang salah. Sering kita jumpai malah sebaliknya, di jalan misalnya, di lalu lintas, bertabrakan atau bersinggungan dengan kendaraan lain. Dia sendiri tahu dia dalam keadaan salah. Dia ngelanggar, potong arus atau apalah, melanggar. Dengan pandainya manusia itu bersilat lidah. Anda yang salah. Kenapa Anda tidak kasih lampu sen? Anda yang keliru. Kenapa Anda nyelonong saja? Kenapa Anda tidak rem? Kenapa Anda tidak jaga jarak? Padahal dia tahu bahwa dia memang salah.
Dia sendiri tahu dia yang salah, tapi nggak mau disalahkan. Membela diri, berdebat. Yang demikian bukan ciri orang yang beriman. Disebutkan tadi oleh banyak ulama salaf, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan banyak ulama yang lain rahimahumullah. Oleh sebab itu dalam Bukhari disebutkan dari Amr bin al-As atau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala an, ada 3 perkara yang kalau itu dilakukan menunjukkan keimanan seseorang, menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah, imannya yang tinggi, yaitu salah satunya al-insaf min nafsika, kamu melakukan insaf pada diri kamu sendiri. Insaf itu berbuat adil, walaupun itu kepada diri kamu sendiri. Artinya kalaupun kamu salah ya kamu akui, oh, maaf saya memang salah. Kalau itu memang perlu pertanggungjawaban, ganti rugi, saya bertanggung jawab, saya akan ganti kerugian yang Anda terima, Anda derita, karena memang saya yang bersalah. Mengakui, insaf kepada diri sendiri. Seperti kata Amr, bahwa itu tanda keimanan, karena tidak akan ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang beriman, yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, hawa nafsu dan pribadi, harga diri itu lebih menonjol pada manusia. Enggak mau disalahkan, bahkan berbalik menyalahkan orang lain di posisi yang kalau saja dia pada posisi orang itu, mungkin emosinya melebihi orang tersebut. Dan itulah orang yang tidak mengerti nilai kejujuran dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala innama ana bashar wa innama ya'tinil khasmu fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa'aqdiya lah faman qadaitu lahu bihaqqi muslim fa innama hiya qit'atun minan nar falyahmilha aw liyadarha. Di Bukhari Muslim dari hadis Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sebutkan, ketahui oleh kalian bahwa aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Beliau sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai hakim yang menyelesaikan pertikaian, cekcok dan perselisihan yang terjadi. Aku manusia biasa, kata Rasulullah. Mungkin, kata Rasulullah, orang datang kepadaku dan dia lebih pandai di dalam mengutarakan hujahnya. 2 orang bertikai masalah tanah misalnya, si A dan si B. Yang tanah itu pada hakikatnya milik si B, dan si A pun tahu memang itu milik si B. Hanya saja si A ini lebih pandai dalam mengutarakan hujah, dalam mengungkapkan argumentasinya di depan hakim, di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah itu begini, statusnya tahun itu begini, hasil dia terangkan dengan meyakinkan sekali. Sementara si B nggak pandai berbicara, orang beda-beda. Si B ketika ditanya, ya itu milik saya dapati dari bapak saya atau saudara saya beli. Mana bukti-buktinya? Mungkin kalau di zaman sekarang surat jual beli, akte jual belinya, sertifikatnya. Nggak tahu menahu apa itu sertifikat,
awam sama sekali buta tentang hal itu, bahkan mungkin dia buta huruf, nggak pandai dalam mempertahankan haknya, nggak bisa, nggak pandai berbicara, apalagi menghadapi pengadilan yang demikian tegang. Nah, kata Rasulullah, mungkin sebagian kalian lebih pandai di dalam membela diri dan mengutarakan argumentasinya. Fa'aqdiyalah, maka aku sebagai manusia biasa menentukan hukum untuknya. Vonis atau ketetapan hukum menetapkan hak harta itu milik orang yang pandai di dalam berbicara, pandai di dalam membela diri dan menyampaikan argumentasinya. Ya wajar beliau sebagai manusia terbawa oleh keterangan yang sedemikian hebat. Tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang mendapat ketetapan hakim dengan cara seperti itu, dia mengambil hak seorang muslim tanpa bukti, maka itu adalah potongan neraka yang dia ambil. Dia mau tetap mengambil itu, hendaklah dia ambil. Dia mau tinggalkan, hendaklah dia tinggalkan. Artinya ini ancaman. Dia mau ambil, silakan. Dia mau tinggalkan, silakan. Dan ini ancaman, bukan berarti pilihan. Bukan kemudian diberi pilihan, kalau kamu mau ambil hak itu ya silakan, kamu mau kembalikan ya silakan. Bukan begitu maknanya. Tetapi konteks semacam ini adalah ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang kamu ambil itu sadari neraka. Kelak di hari akhir akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis di Bukhari Muslim. Ayat ini 188, demikian pula hadis Musalamah di Bukhari Muslim, menunjukkan bahwa hukum ketetapan dari seorang hakim di pengadilan tidak merubah hakikat sesuatu, tidak merubah status sesuatu dari hakikatnya. Oleh sebab itu, hukum hakim tidak merubah yang halal menjadi haram, tidak merubah yang haram menjadi halal, tidak merubah hak si Ahmad menjadi hak si Zaid, tidak merubah harta milik Khalid menjadi harta miliknya Ali. Tidak ada perubahan itu semua. Tetap kalau itu harta milik Khalid, haram bagi Ali. Kalaupun dia menangkan kasus di pengadilan, itu sebatas hukum dunia. Dan hakimnya ma'dzur. Dia ma'dzur di hadapan Allah. Karena dia nggak tahu yang gaib. Kenyataannya bagaimana dia tidak ketahui. Bahwa si Ali ini ternyata berdusta, dia ternyata merekayasa, nggak tahu si hakim. Dia tahu sebatas keterangan di pengadilan. Ternyata si Ali lebih pandai dan lebih meyakinkan. Si Khalidnya nggak bisa berbicara atau tidak pandai dalam membela haknya. Itu semua tidak merubah hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah yang haram menjadi haram, tidak menjadi halal harta itu bagi Khalid karena keputusan si hakim. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam ayat ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kalian makan harta sesama kalian, di antara kalian dengan batil, dan kalian mengambil kekuatan hukum dari pengadilan atau dari pemerintah. Karena itu tidak merubah hukum di sisi Allah. Kalau kamu ambil hak seorang muslim atau hak manusia lain,
dengan cara seperti itu tetap saja haram seperti kata Rasulullah, potongan api neraka yang kamu ambil. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu batilnya pernyataan kalian, batilnya pembelaan yang kalian sampaikan di pengadilan. Kalian tahu itu semua batil. Kalian tahu semua itu rekayasa, hanya untuk membela diri atau memaksa untuk merampas hak milik orang lain. Dan ini ancaman besar bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia itu. Terutama kalau dia tahu bahwa kliennya dalam keadaan salah, dalam keadaan batil, bisa saja dia putar balikkan. Apalagi hukum yang dijalani adalah hukum manusia, tambah lebih gampang lagi. Buatan manusia ini sangat mudah untuk diputar balikkan, rekayasa sedemikian rupa. Padahal dia tahu kliennya itu salah. Dia tenang saja, beres pokoknya urusannya. Dan ini ancaman besar dari Rasulullah SAW, bahkan Allah dalam ayat ini. Disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, ketahui wahai Bani Adam, bahwa ketetapan atau hukum seorang hakim tidak akan menghalalkan untukmu sesuatu yang haram, tidak akan menjadi hak bagimu sesuatu yang batil. Seorang qadhi, seorang hakim hanya bisa menentukan hukum sebatas yang dia tahu, sebatas bukti-bukti dan saksi di pengadilan yang nyata yang dia bisa hadapi. Sementara hakim itu manusia yang bisa salah dan bisa benar. Barang siapa, kata Imam Qatadah, yang mendapat pembelaan atau keputusan dari hakim dengan cara yang batil, dengan kedustaannya dan rekayasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan pertikaian mereka itu kelak di hari akhir, di hari kiamat. Di situ Allah akan kembalikan hak orang yang memiliki hak, dan akan Allah tunjukkan siapa yang di atas kebatilan, karena dia yang maha adil. Ancaman adab dan siksa bagi mereka yang melakukan itu. Disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah bahwa hukum seorang hakim cerainya seorang istri dengan dua saksi bersaksi di hadapan hakim bahwa fulan, si suami, telah menceraikan istrinya fulana, walaupun pada hakikatnya, pada kenyataannya itu persaksian dusta, kesaksian yang direkayasa, karena
satu dan lain tujuan. Dikala seperti itu, selama dua saksi itu bagi hakim adalah saksi yang adil, bisa diterima persaksiannya, maka dipisahkan firaq antara suami tersebut dari istrinya. Tetapi hukum hakim ini tidak merubah haramnya wanita ini bagi lelaki lain, terutama bagi mereka yang mengetahui, apalagi kalau disengaja direkayasa karena ada yang berminat atau hasrat menikahi wanita ini, dia buat persaksian palsu semacam itu. Ini tentang permasalahan hukum seorang hakim, bahwa seperti disebutkan tadi, tidak merubah yang halal menjadi haram, tidak merubah yang haram menjadi halal. Tetap yang haram adalah haram, hak milik orang lain tetap hak milik orang lain, walaupun si hakim menentukan itu milik fulan dan alan sebatas dari yang dia ketahui dalam pengadilan. Dan ini menunjukkan kepada kita, seperti dijelaskan oleh para ulama, bahwa kebenaran tidak diukur dari pandainya orang menyampaikan apa yang ada padanya, tidak dinilai dari enaknya apa yang dia sampaikan, apalagi dikuatkan dengan suaranya yang merdu, dikuatkan dengan disampaikan dengan irama-irama tertentu, disampaikan dengan intonasi-intonasi tertentu, memukau. Itu semua bukan ukuran tentang kebenaran. Mungkin yang lain bahasanya kaku, yang lain bahasanya terputus-putus bicaranya, tetapi yang dia sampaikan adalah hak dari Allah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah hak di sisi Allah. Kebenaran tidaklah diukur dan dinilai dari pandainya orang dalam menyampaikan. Terkadang yang menyampaikan itu biasa-biasa saja, bersahaja, atau bahkan bahasanya mungkin kurang sempurna. Nah, sementara yang satunya, kalau berbicara merdu dan orang terpaku mendengarkan kata-katanya yang indah, disusun dengan sedemikian rupa. Tetapi bukan itu penilaian kebenaran. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullah sepakat bahwa orang yang makan harta haram, sekecil apapun harta yang dia makan, selama itu namanya harta, maka orang itu fasik. Orang yang fasik. Sekelompok dari Mu'tazilah dan kelompok sesat menyatakan tidak teranggap fasik
kecuali kalau seseorang itu makan harta haram sebatas minimalnya 200 dirham atau lebih tentunya. Kalau kurang dari 200 dirham maka tidak teranggap fasik bagi mereka. Juga diterangkan oleh tokoh mereka Al-Jubba'i bahwa kefasikan itu akan didapati seseorang, dinyatakan fasik kalau dia makan 1 dirham minimalnya atau lebih. Kurang dari itu tidak teranggap fasik. Tapi itu pendapat yang salah, pendapat yang tidak ada nilainya. Bahwa kesepakatan para ulama ahlu sunnah, sekecil apapun itu selama itu namanya harta dan hak milik orang lain, kalau diambil dan dimakan oleh seseorang maka dia fasik. Tidak terbatasi dengan bilangan atau jumlah tertentu. Dan ini membuat seorang muslim mawas diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengambil dan memakan hak milik orang lain, harta benda yang menjadi milik orang kecuali dengan keridhaan dan kerelaan dari orang tersebut. Itu tentang ayat yang Allah sebutkan dalam ayat 188. Berikutnya di ayat ke-189 Allah sebutkan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang hilal. Katakan bahwa itu adalah waktu bagi manusia dan juga haji, dan bukannya kebaikan itu kalau kalian datang atau masuk rumah lewat atas, tetapi kebaikan itu orang yang bertakwa dan masuk rumah lewat pintu yang disediakan, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bahagia. Diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hilal, bulan, pergerakan bulan atau pergantian bulan yang semula tidak tampak, kemudian tampak satu garis, kemudian membesar menjadi bulan sabit, membesar sampai menjadi setengah lingkaran, membesar sampai menjadi bulan purnama. Mereka tanyakan itu kepada Rasul SAW, mengapa demikian dan untuk apa? Maka turun ayat ini, kata Ibnu Abbas, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Artinya, kata Ibnu Abbas, agar mereka ketahui dengan bulan itu masa jatuhnya utang piutang mereka. Juga mereka ketahui dengan itu iddahnya istri-istri mereka dan juga waktu ibadah haji mereka. Utang piutang. Kapan kamu bayar? Bulan 3, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan ini, bulan itu. Dan itu diketahui tentunya dari bulan tadi.
setiap pergantian bulan akan tampak dengan ru'ya tersebut. Begitu masuk bulan berikutnya, berarti telah jatuh tempo, bulan harus bayar utang, harus dia lunasi karena itu perjanjian mereka pada bulan kesekian. Demikian pula iddah, ketika orang menceraikan istrinya menjalani iddah 3 bulan, dihitung dari bulan itu tadi. 3 kali bulan itu datang bergantian, maka selesai iddah istri mereka. Demikian pula waktu bagi pelaksanaan ibadah haji mereka untuk menentukan syahr Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah dari Abu Aliyah, riwayat yang mursal sampai kepada kami, dan beliau tabi'in, murid sahabat, mursal, ada perantara antara beliau yang tidak disebut, bahwa mereka di masa Rasul bertanya, kenapa diciptakan hilal itu demikian seperti tadi. Maka Allah turunkan ayat ini, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Allah jadikan hilal itu sebagai waktu untuk mereka mulai puasa Ramadan, kapan masuk, juga menentukan Id, kapan masuk 1 Syawal, juga tadi penentuan masa iddah istri-istri mereka yang dicerai, dan jatuhnya tempo mereka yang ada transaksi hutang piutang, sewa menyewa, dan yang semisalnya. Demikian pula diriwayatkan sama dari tafsiran Atha, Dhahhak, Qatadah, Suddi, dan Rabi' Ibnu Anas rahimahumullah. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq San'ani dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu al-ahillah mawaqita lin-nas fasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma 'alaikum fa'uddu 30 yauma. Allah jadikan hilal itu sebagai waktu, penentu waktu untuk umat manusia. Maka kalian hendaklah puasa dengan ru'yah melihat hilal di awal bulan Ramadan, dan kalian masuk Syawal, Id, juga dengan melihat hilal. Kalau kalian terhalang karena mendung dan yang semisalnya, maka sempurnakan ibadah kalian menjadi 30 hari. Esoknya pasti Syawal. Hadis juga diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Dawud di dalam diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Bara radhiyallahu an, kanu idza ahramu fil jahiliyah atawul bait min dhahrih. Fa anzalallahu laysal birra bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Dulu di masa jahiliyah mereka kalau datang ke Bait, ke Ka'bah, mereka datang dari arah belakangnya. Mereka datang dari arah belakang Ka'bah. Maka Allah turunkan ayat ini. Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi
dari Bara' juga radhiyallahu an, kanatil ansar idza qadimu min safar lam yadkhulir rajul min qibali babih fanazalat hadhil ayah. Dulu orang-orang Ansar radhiyallahu anhum kalau mereka pulang dari safar, dari perjalanan jauh, dia masuk rumah tidak lewat pintu tapi lewat atas. Dan itu sangat memungkinkan karena bentuk rumah mereka yang sangat sederhana dari tanah atau tanah liat yang ditumpuk-tumpuk dan tidak terlalu tinggi, berbentuk segi 4 dan atasnya lubang hanya ditutup dengan pelepah korma, mudah untuk dipanjat, dan mereka pulang ke rumah dari safar lewat atas, lewat atap rumahnya, tidak lewat pintu yang disediakan. Maka turun ayat ini, kata Bara'. Disebutkan pula oleh A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir, kanat Quraisy tud'al hums wa kanu yadkhuluna minal abwab fil ihram. Quraisy dulu dijuluki al-hums. Mereka ketika ihram, ketika menjalani ibadah haji, mereka masuk lewat pintu-pintu Masjidil Haram. Wa kanatil ansar wa sa'irul arab la yadkhuluna min babin fil ihram. Sementara Ansor dan beberapa suku-suku Arab yang lain, mereka kalau ihram tidak memasuki pintu, tidak lewat pintu masjid. Fabaina Rasulullah sallallahu fi bustan id kharaja min babih wa kharaja ma'ahu Qutbah ibn Amir al-Ansari. Maka pada suatu ketika Rasulullah sallallahu ketika di suatu kebun, beliau keluar lewat pintu kebun itu yang disediakan, dan keluar pula bersama beliau Qutbah ibn Amir al-Ansari radhiyallahu anhu. Faqalu ya Rasulullah inna Qutbah ibn Amir rajulun tajir. Maka mereka katakan, wahai Rasulullah, Qutbah bin Amir ini orang yang tajir, pedagang, saudagar kaya. Wa innahu kharaja ma'aka minal bab, dan dia keluar bersamamu lewat pintu ini tadi. Faqala lahu ma hamalaka ala ma sanah. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu, wahai Qutbah, mengapa kamu lakukan hal itu? Qala ra'aituka fa'altahu fa fa'altu kama fa'altu. Kata Qutbah, aku melihat engkau lakukan demikian, kamu keluar kebun dari pintu itu, ya aku meniru, aku turuti dan aku ikuti engkau keluar lewat pintu juga. Faqala inni rajulun ahmas. Qala lahu fa inna dini dinuka. Fa'anzalallah wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Dia nyatakan bahwa aku ini Ahmas, yakni dari Quraisy, karena tadi Quraisy dijuluki Hums. Maka Qutbah menjawab, ya Rasulullah, agamaku adalah agamamu. Artinya yang aku dapati darimu, yang aku lihat, itulah yang aku lakukan. Kemudian turun ayat ini, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah itu lewat pintu-pintunya. Disebutkan pula oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, dulu di masa jahiliyah, mereka kalau ingin keluar rumah untuk safar, mereka keluar
menjalani perjalanannya, safarnya, kemudian setelah dia keluar, tampak baginya bahwa dia lebih baik tinggal dan menggagalkan safarnya, mengurungkan niatnya untuk safar. Kalau seperti itu, sudah niat safar, keluar rumah, tetapi kemudian baru beberapa langkah atau beberapa jarak, ada firasat tidak enak atau apa, mereka gagalkan, nggak jadi safar. Mereka pulang kembali. Nah, ketika pulang, mereka tidak kembali ke rumah itu lewat pintu, tetapi mereka panjat rumahnya dan masuk lewat atapnya. Dan ini kejahilan mereka di masa jahiliyah. Tatoyur, mereka anggap akan celaka kalau kembali lewat pintu yang sama, nanti bisa terkena keburukan, bisa ada yang sakit atau mati dari keluarganya atau apalah keburukan. Supaya terhindar dari itu, karena nggak jadi safar, jangan pulang lewat pintu rumah, kembali harus lewat atap, naik dan masuk rumahnya. Kebiasaan mereka itu yang dibantah oleh Allah. Bukan itu kebaikan, masuk rumah lewat atas, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah dan masuklah ke rumah itu lewat pintu yang disediakan. Fa'tul buyuta min abwabiha. Demikian pula disebutkan oleh Imam Muhammad ibnu Ka'ab bahwa seseorang kalau telah iktikaf, mereka tidak masuk rumah lewat pintu yang ada, namun lewat atapnya. Dan diturunkan ayat ini juga untuk meluruskan kebiasaan mereka itu. Juga demikian disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah bahwa ahlu Yatsrib, penduduk Madinah, Ansor, kalau mereka pulang dari Id, dari hari besar mereka pulang masuk ke rumahnya lewat atap, tidak lewat pintu yang disediakan. Dan itu mereka yakini lebih dekat kepada kebaikan. Mereka yakini sebagai albir, sebagai bentuk kebaikan dan amalan soleh. Jahiliyah mengada-ngada sendiri, merekayasa sendiri, dan mereka yakini itulah kebaikan. Entah kebaikan dari siapa dan siapa pula yang mengajarinya. Kalau pulang dari safar, atau tadi pulang dari itikaf, atau tidak jadi safar, atau pulang dari hari besar mereka, nggak mau lewat pintunya, lewat atap. Dan anehnya mereka yakini itulah kebaikan. Justru kejelekan kalau orang pulang lewat pintunya. Dibantah mereka oleh Allah di dalam ayat ini. Wa'tul buyuta min zuhuriha. Kebaikan itu justru ketika kalian keluar masuk rumahnya lewat pintu yang disediakan. Lebih adab. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Lakukan perintah-perintah Allah. Jalani ajaran-ajaran Rasul SAW. Tinggalkan larangan-larangannya. Agar dengan itu kalian berbahagia ketika kalian dihadapkan di hadapan Allah kelak, kalian mendapatkan ganjaran dan balasan dari ketaatan kalian, kalian mendapatkan kenikmatan dan surga, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.